Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Di antara kalian ada yang tadi mencoba nggak latihan soal yang 2 soal itu? Ada yang mencoba-coba? Saya mencoba-coba, Pak. Oh, Tapi Rika mencoba-coba. Iya, di yang latihan 1, Pak. Yang Oke. latihan 2 itu kan pakai pengembalian, jadi masih agak bingung. Oke, ya. Oke, Rika mencoba. Ada lagi yang mencoba? Yang tadi pernah coba-coba mengerjakan? Kalau masalah berhasil ataupun tidak itu belakangannya, yang penting kalian sudah mencoba dulu gitu kan. Supaya tahu kesulitannya di mana. Ya. Kalau kita latihan soal ya sebelum ujian itu tujuannya justru untuk menemukan kesukaran. Ya, tujuannya untuk itu. Ya, supaya pengetahuan kita jadi berkembang kalau ketemu kesukaran ya. Nah, coba kita lihat ya. Apa sebenarnya tujuan kita belajar ini ya. Nah, hari ini kan kita belajar mengenai sebentar. Mana ya? Dan ini kita belajar mengenai ini ya, distribusi sampling. Ya. Nah, khususnya kita belajar distribusi sampling rata-rata. Ya. Sebenarnya ada distribusi sampling yang lain, tapi dalam hal ini kita mempelajarinya distribusi sampling rata-rata. Ya, ini tujuannya apa? Kita belajar distribusi sampling rata-rata ini arahnya kemana? Ya. Jadi nanti dari konsep distribusi sampling rata-rata, ya. Nah, nanti dengan perjalanan yang cukup panjang, ya, dengan perjalanan cukup panjang, ya, kita akan apa nama itu tiba pada masalah penaksiran, ya, penaksiran dan masalah pengujian hipotesis. Ya. Dan ini sebenarnya perjalanan panjang, ya. Nah, nantinya ya goal kita ini goal kita nih. Ya. Nah, kita baru berangkat di sini. Ya. Nah, contohnya penaksiran itu seperti apa? Ya. Nah, contohnya begini, ya, yang gampangnya. Anggaplah kalian ini satu angkatan ya, misalnya saja, anggap ada 150. Ya. Ini anggaplah misalnya ada 150 orang mahasiswa ya. Nah, ini sebagai populasi. Ya. Nah, kemudian saya tuh ingin tahu berapa sih ya, berapa rata-rata ya, berat badan seluruh mahasiswa tersebut. Ya. Nah ini masalah penaksiran. Ya, kita menaksir. Ya, berapa rata-rata berat badan seluruh mahasiswa tersebut. Nah, maksudnya menaksir di sini adalah menaksir dengan sampling. Jadi misalnya saja begini. Ya, misalnya karena terbatas waktu, ya, saya melakukan sampel, saya mengambil sampel, ya, sebanyak 5 orang mahasiswa. Misalnya. Ya. Jadi dari 150 orang itu ya saya pilih 5 orang secara acak ya. Nah, ternyata orang yang pertama ya itu misalnya 60 kg ya. Nah, orang kedua ya misalnya 50 kg ya. Orang ketiga ya misalnya 55 kg ya. Orang keempat ya misalnya 50 kg. Orang kelima ya misalnya 60 kg. Nah, kemudian di sini saya hitung rata-ratanya dari 5 orang ini. Ya. Saya hitung rata-ratanya dari 5 orang ini. Nah, rata-rata ya. Nah, sejumlahkan semuanya kan? Sejumlahkan nih.
60 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 60 kilogram, ya. Itu berapa coba kalau dihitung, ya? 275, Pak. 275, ya. Iya. Nah, kilogram dibagi berapa? 5. Dibagi 5, ya. Nah, berapa? 55, Pak. Nah, ya. Nah, ini adalah rata-rata 5 orang mahasiswa nih, ya. Ini adalah rata-rata 5 orang, rata-rata berat badan 5 orang mahasiswa sebagai sampel. Nah, saya yang jadi pertanyaan adalah, ya, apakah rata-rata 5 kg ini mewakili yang 150 orang ini atau tidak? Apakah kita cukup yakin, ya, apakah kita cukup yakin bahwa rata-rata berat badan 150 orang ini adalah 55 kg? Apakah kita bisa yakin itu? Ada peluang Tidak, untuk Pak. salah tidak? Ada peluang salah tidak bahwa rata-rata berat badan seluruh mahasiswa itu 55 kg? Itu mungkin salah atau tidak? Mungkin, Pak. Nah, mungkin salah, ya. Karena ini hanya berlaku untuk 5 orang ini kan, ya. Nah, yang 145 orang lagi itu kan nggak diukur, ya. Kita hanya mengukur yang 5 orang. Yang 145 orang tidak diukur, ya. Nah, sehingga di sini kita di dalam menyimpulkan ini, ya, bahwa rata-rata apa namanya itu berat badan seluruh mahasiswa 55 kg, ya, ini mungkin salah, ya. Nah, karena dari sampling ini, ya, ada sifat untung-untungan yang muncul, ya. Siapa saja di antara 150 orang ini yang terpilih sebagai sampel, ya. Jadi ada faktor untung-untungan. Jadi belum tentu yang 55 kg ini, ya, itu mewakili semuanya. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Nah, itu masalah penaksiran. Ini. Tapi kita belum sampai ke sini. Kita baru berangkat dari sini. Kita berangkat dari sini sekarang. Ya. Nah, di dalam pembahasan atau di dalam belajar mengenai distribusi sampling rata-rata, ya, kita menganggapnya, ya, di dalam pembahasan ini, ya, kita menganggapnya, ya, populasi yang diketahui. Ya. Nah, ya, ini dalam mempelajari distribusi sampling rata-rata, ya. Dalam mempelajari ini, ya, populasi itu diketahui, ya. Nah, dengan diketahui populasi, kita di sini berdasarkan populasi tersebut, kita berusaha untuk meramalkan hasil-hasil sampling yang mungkin. Nah, ini di dalam mempelajari distribusi sampling rata-rata nih, yang mau kita pelajari sekarang. Ini, ya. Nah, tapi nantinya, ya, akan dibalik, ya. Nantinya akan dibalik, ya. Ketika kita mempelajari ini, itu dibalik, ya. Nanti di dalam mempelajari penaksiran, ya, ya, nanti yang diketahui adalah, ya, yang diketahui itu adalah hasil sampling. Dibalik arahnya, ya. Yang diketahui hasil sampling, nah kemudian yang berdasarkan hasil sampling tersebut, ya, kita berusaha untuk meramalkan, ya, untuk meramalkan apa namanya rata-rata populasi.
Ya, jadi di sini kita akan mempelajari kedua arah itu, ya. Arah pertama ini kita pelajari di Zoom meeting ini, ya. Dan nanti di masa mendatang kita pelajari arah kebalikannya, ya. Nah, sekarang kita pelajari ini nih, ya. Nah, jadi nanti kita berusaha meramalkan hasil-hasil sampling yang mungkin terjadi, ya. Nah, karena itu di sini dianggap populasinya diketahui. Populasinya dianggap diketahui, ya. Nah, maka dari itu di dalam pembahasan tadi di sini, ya, yang ini nih sebentar ya, ini nih. Nah, ini website ini sudah muncul. Sudah, Pak. Ya. Nah, maka dari itu ketika kita mempelajari distribusi sampling rata-rata, ya, kita menganggapnya populasinya diketahui ini. Ini populasinya. Kita berangkat dari sini. Ya. Nah, di sini populasinya hanya beranggotakan 5 orang, ya. Nah, di dalam praktek sesungguhnya populasinya banyak sekali biasanya anggotanya, ya. Bahkan bisa tak berhingga, ya. Tapi di sini kenapa cuma 5, ya? Ini untuk mempercepat perhitungan. Ya, kalau kita populasinya banyak sekali, nanti perhitungan jadi lama, ya. Nah, jadi kita anggapnya populasinya hanya 5 orang saja, ya. Dianggapnya populasinya 5 orang. Nah, dari 5 orang ini, ya, nanti kita akan melakukan sampling, ya. Nah, samplingnya bisa 2 macam. Bisa sampling tanpa pengembalian, bisa sampling dengan pengembalian. Ya, ada 2 macam, ya. Nah, tapi prinsip perhitungannya sama, ya. Prinsip perhitungannya sama. Nah, kemudian untuk masing-masing sampling itu, ya, itu pasti ada apa namanya itu, pasti diketahui ukuran sampelnya, ya. Nah, apakah mau diambil sampel 3, apakah mau diambil sampel 5, apa mau diambil sampel 10, ya. Nah, itu berbeda-beda, ya. Nah, sekarang coba ini saya pindahkan dulu ya, ini saya pindahkan ke file PDF. Pindahkan ke PDF, ini ya. Nah ini, ya. Ini PDF-nya sudah muncul. Sudah, Pak. Oke ya. Nah, kita lihat berbagai skenario sampling, ya. Populasinya sama ini. Nah, yang di bagian pertama itu ada sampling tanpa pengembalian ukuran sampel 3. Ya, hasilnya begini, ya. Nanti kita lihat, ya. Nah, kemudian skenario berikutnya adalah sampling tanpa pengembalian ukuran sampelnya 2. Ya, hasilnya begini. Ya. Nah, sekarang bisa juga sampling dengan pengembalian, ya, ukuran sampel 2. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, itu di sini di bagian awal saya contohkan 3, ya, 3 skenario. Ya. Nah, untuk masing-masing skenario itu, ya, itu kita membuat ininya nih. Ya. Kita membuat distribusinya, ya, distribusi samplingnya. Nah, baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik, ya. Saya ulangi, untuk masing-masing skenario itu ada distribusi samplingnya dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik, ya. Nah, ini untuk yang ukuran sampel 3 ya, tanpa pengembalian ini, ya. Nah, kalau yang ini, ya, ini untuk ukuran sampel 2 tanpa pengembalian, ya. Kita buat distribusi samplingnya baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, saya contohkan tidak semuanya, ya. Tidak semuanya saya bahas di sini, ya. Data 3 skenario ini tidak semua saya bahas, ya. Tapi prinsip pengerjaannya sama, ya. Prinsip pengerjaannya sama. Nah, contoh gini nih, ya. Contoh, ya. Jadi goalnya ini nih, ya. Goalnya adalah
membuat ini nih, goalnya membuat ini nih, membuat distribusi sampling rata-rata baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik ya. Nah, contoh ya, sampling tanpa pengembalian ukuran sampel 3 ya. Nah, saya mau jelaskan dulu tanpa pengembalian itu bagaimana ya. Apa pengertian tanpa pengembalian? Jadi begini nih ya. Nah, dari 5 orang ini saya ambil 3 secara acak ya. Misalnya terpilih B, A, misalnya B dulu ya, misalnya yang pertama B. Nah, setelah B diukur ya, setelah B ditimbang ya, B ini dikeluarkan dari barisan ya. Sehingga tersisa 4. Sisa A, C, D dan E ya. Nah, kemudian dari sisanya itu diambil lagi 1 secara acak ya. Misalnya terpilih E. E itu diukur berat badannya, kemudian dikeluarkan dari barisan ya. Berarti B sudah tidak ada dalam kelompok, E sudah tidak ada dalam kelompok. Berarti sisa A, C, dan D ya. Nah, terakhir A dikeluarkan dari kelompok, A diukur berat badannya ya, kemudian dikeluarkan dari kelompok ya. Itu maksudnya tanpa pengembalian ya, sehingga apa namanya itu anggota populasinya berkurang ya, dalam setiap pengambilan. Setiap kali terjadi pengambilan, anggota populasinya berkurang 1 ya. Setiap kali diukur 1 dari populasi ya. Nah, kemudian di sini ya, apa namanya itu, kalau ini hanya salinan saja ya, ini hanya salinan dari ini ya, hanya salinan saja ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini di tabel berikutnya ini ya, kita menuliskan kemungkinan hasil penghitungan rata-rata ya. Seperti contoh gini. Nah, di antara 5 orang ini kan tidak tahu siapa yang akan terpilih 3 orang itu. Nah, seandainya yang terpilih itu A, B, dan C misalnya ya. Yang terpilih misalnya A, B, dan C. Kebetulan ya. Maka rata-rata yang didapat berapa? 78 ditambah 60 ditambah 60. Hasilnya kemudian dibagi 3. Dapatlah 66. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kebetulan yang terambil misalnya C, D, dan E. Ya, kalau kebetulan C, D, dan E yang terpilih, ya, maka rata-rata yang dapat berapa? 60 ditambah 54 ditambah 48. Hasilnya dibagi 3. Ya. Maka didapatlah hasil 54 kg. Kalau kebetulan C, D, dan E yang terpilih. Gimana kalau yang terpilihnya misalnya B, C, dan E? Ya. B, C, dan E berarti rata-rata yang didapat adalah 60 ditambah 60 ditambah 48. Hasilnya dibagi 3. Maka akan diperoleh jawaban 56 kg. Ya. Jadi tabel ini menampilkan kemungkinan-kemungkinan nilai rata-rata yang didapat. Ya. Tabel yang ini menunjukkan kemungkinan-kemungkinan nilai rata-rata yang didapat. Ya, dengan melakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran 3. Ya. Nah, kemudian di sini kita membuat ini ya, apa namanya? Karena di sini ada hasil-hasil yang sama ya. Sebagai contoh yang 54 ini kan ada 2 nih ya. Nah, yang 54 ini ada 2, 1, 2. Jadi yang 54 ini ada 2. Nah, yang 56 ini ada 1 ya. Jadi kita buat apa namanya itu? Tabel frekuensinya ya, tabel frekuensi kita buat. Nah, dapat ini nih ya. Kan ada 10, ini kan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kemungkinan kan. Ya. Nah, kemudian ini dibagi dari mana 20%? Ya, dari 2 dibagi 10 dikali 100%. Ya. Yang ini ya 10% dari mana? 1 per 10 dikali 10%. Ya. Nah, dari sini ya. Nah, kita peroleh ini nih, ya, yang tadi ini saya salin aja nih, disalin ini dari ini disalin, ya, untuk ini. Nah, kemudian dibuat gambarnya kayak begini, ya. Nah, dari apa namanya itu dari
pembahasan saya tadi, apakah ada yang bertanyakan ya mengenai pembuatan ini nih, pembuatan tabel ini? Ada yang bertanyakan sampai pembuatan tabel ini? Bapak, saya mau bertanya. Ya, ya silakan. Kalau misalkan jumlah frekuensinya itu nggak 10 tapi 6 gitu, berarti 2/6 dikali 100% gitu, Pak. Ya, Tetap betul. sama. Seandainya ini 6 ya, seandainya ini 6, itu 2/6. Ya, betul. 2/6 dikali 1%. Ya, betul. Baik, terima kasih. Oke. Nah, yang perlu hati-hati adalah kalian jangan sampai ada yang terlewat nih menelusuri kemungkinan ini. Ya. Kalau kalian nggak teliti bisa jadi bukan 10 di sini, bisa jadi cuma 8, karena ada yang terlewat. Ya, nah itu kalian harus hati-hati di situ. Ya. Nah, sekarang ya begini ya pertanyaannya. Ya. Siapa di antara kalian yang bisa membuat suatu kesimpulan, ya, membuat satu kesimpulan yang didasarkan pada tabel ini nih. Ya, jadi di sini kita punya populasi ini, ya. Sebentar saya pindahkan dulu ke apa ke Microsoft Word. Jadi kita punya populasi ini. Ini diketahui populasi. Ya, diketahui populasi ini diketahui ya. Nah, kemudian dilakukan sampling, ya. Dilakukan sampling, ya. Dilakukan sampling tanpa pengembalian dengan ukuran sampel 3. Dan diperoleh distribusi sampling rata-rata sebagai berikut. Ya. Ini saya copy paste dulu dari ini ya. Jadi diperoleh ini nih. Nah, diperoleh ini. Copy paste dulu. Kita fokus ke ini ya. Jadi kita punya populasi ini, dilakukan sampling ya. Diperoleh distribusi sampling rata-rata seperti ini. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan berapa hal dari tabel ini berdasarkan hasil ini? Berdasarkan temuan ini. Ya, coba dari Kambon. Ya, coba Rika. Apa yang bisa disimpulkan dari tabel ini? Menurut saya, ya. Itu kita mendapatkan peluang 20% untuk kita mendapatkan peluang 20% untuk mendapatkan rata-rata yang 54 kg. Ya. Diulang, coba kita mendapat apa? Diulang tadi. Kita mendapatkan peluang 20% ya. Untuk mendapatkan rata-rata sampel dari yang 54 kg. Rata-rata sampel 54 kg. Nah, oke, ya dengan kata lain, ya, peluang besarnya peluang, ini kalimat yang lain ya, maksudnya sama besarnya peluang mendapatkan rata-rata sampel 24 kg ya adalah 20%. Ya, dengan katanya seperti itu ya. Nanti Rika dapat skor ya. Ini apa namanya itu? Bagus ya kesimpulannya. Nah, demikian juga kita bisa menyimpulkan hal yang lain ya. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa besarnya peluang mendapatkan
rata-rata sampel misalnya sampel 66 kg adalah 10%. Bisa juga seperti ini, ya. Tapi masih banyak yang lain yang bisa disimpulkan. Ya, ini hanya 2 di antaranya, ya. Nah, padahal yang sesungguhnya berapa? Berapa rata-rata populasi sesungguhnya? Ya. Berapa rata-rata populasi sesungguhnya? Ini, coba hitung. Berapa rata-ratanya nih? Ada 300, Pak. Bukan, rata-rata masa 300? 60, Pak. Pak, salah, Pak. 60 kg. Ya. Ini kan kalau dijumlah dibagi 5 kan 60 kg kan? Iya, Pak. Ya, 60 kg. Nah, jadi padahal sesungguhnya ini nih, ya. Ya. Nah, rata-rata populasi sesungguhnya ya, adalah 60 kg. Ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa hasil sampling ini kan nggak bisa dipercaya, ya belum tentu mencerminkan yang sesungguhnya. Ini kan bisa aja kita melakukan sampling, kemudian mendapatkan hasil 54 kg. Padahal sesungguhnya 60 kg. Ya. Di sini juga kita dapatkan 66 kg. Padahal sesungguhnya 60 kg. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat sifat untung-untungannya. Ya, kalau kita mengambil sampel sebanyak 3 orang, ya, di antara 5 orang itu, ya, nah maka akan ada berbagai kemungkinan hasil, ya. Nah, bisa menghasilkan 54, bisa menghasilkan 66, bisa menghasilkan 62 dan sebagainya, ya. Nah, peluangnya diperoleh rata-rata 54 kg adalah 20%, ya. Peluang diperolehnya rata-rata 66 kg adalah 10%. Ya, nah ini di sini kita melihat bahwa ternyata didapati suatu distribusi peluang, ya, distribusi peluang mengenai nilai rata-rata yang mungkin, ya. Jadi ini adalah distribusi peluang, ya, bagi nilai rata-rata sampel yang mungkin didapat, ya. Nah, ya. Oke, ya. Itulah makna dari entry tabel ini, ya. Maknanya ini, ya, di antaranya. Oke, tadi Rikambun ya yang dapat skor ya. Rikambun. Sebentar. Rikambun mendapat skor 5. Nah, demikian juga kita bisa membuat yang lain, ya. Nah, ini kan tadi skenario yang pertama, ya. Tanpa pengembalian ukuran sampel 3. Tapi kita bisa juga membuat skenario yang lain, ya. Misalnya saya maunya maunya misalnya dengan pengembalian ukuran sampel 2 misalnya, ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini skenario-nya beda lagi. Dengan pengembalian ukuran sampelnya 2. Populasinya masih sama. Ya. Populasinya masih sama yang tadi, ya. Nah, bagaimana ini dilakukan, ya? Jadi di antara 5 orang ini, ya, saya akan memilih 2 secara acak, ya. Nah, tapi sebelum orang kedua dipilih, ya, maka orang yang pertama dikembalikan kembali ke dalam kelompok, diundi lagi, ya. Jadi misalnya begini, ya, pada pengalihan pertama saya mengacak mengambil satu secara acak, misalnya terpilih D, ya, diukur, oh D 54 kg. Nah, kemudian sebelum melakukan sampling yang kedua, si D ini dikembalikan dulu ke dalam kelompok, kemudian diundi lagi, ya, sehingga mungkin saja D terpilih lagi, ya, bisa jadi D ini terpilih lagi, ya. Nah, itu maksudnya dengan pengembalian. Nah, skenario-nya seperti ini.
ya. Jadi mungkin saja A itu terpilih 2 kali. Ya. Kalau A terpilih 2 kali berarti hasil ukurannya sama nih, 78 ditambah 78 dibagi 2, ya, dapat 78. Nah, kalau misalnya kebetulan yang terambil misalnya B dan D, ya, misalnya B terpilih, D terpilih, jadi 60 ditambah 54 dibagi 2, ya, maka diperoleh rata-rata 52 kg. Dan seterusnya, ya. Nah, di sini ada berapa kemungkinan, ya. Di sini ada 25, ya, 25 kemungkinan hasil. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, betul ada 25 ya. Nah, kemudian dibuat lagi tabel kayak begini. Ya, jadi ini tabel ini diringkas menjadi ini. Ya. Nah, dari sini dibuat distribusinya. Ya. Nah, penafsirannya sama seperti tadi. Ya. Kesimpulan yang bisa dibuat sama juga. Ini hanya beda metode. Ya. Jadi prinsip pembuatan tabel ini sama saja, yang beda hanya metode samplingnya saja dan ukuran sampelnya. Ya, itu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kita baru belajar satu hal ya, yaitu bagaimana membuat ya distribusi sampling rata-rata ya berdasarkan metode sampling tertentu dan ukuran sampel tertentu. Jadi kita baru belajar membuat distribusinya ya. Kita baru belajar membuat distribusi samplingnya. Nah, sampai membuat distribusi samplingnya apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang hati-hati adalah kalian dalam menelusuri ini kemungkinan-kemungkinan ini nih. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Kalau terlewat jadi salah nanti ya hasilnya. Oke. Sekarang ya setelah kita bisa membuat distribusi tadi ya. Ya, kita belajar hal yang lain ya. Nah, setelah kita berhasil membuat distribusinya ya seperti ini. Nah, kita berusaha untuk mencari keterkaitan ya. Keterkaitan di antara populasi sesungguhnya ya, dengan hasil sampling. Oke. Itu yang kita pelajari. Jadi gini nih. Nah, sekarang yang topiknya adalah bagaimana keterkaitan ya antara parameter populasi ya dengan parameter distribusi sampling. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kenapa keterkaitan ini perlu dipelajari? Ya. Ini kenapa keterkaitan ini perlu dipelajari? Nah, nanti ya, ini fakta-fakta mengenai keterkaitan ini akan dipakai untuk mendukung rencana kita ya dalam melakukan penaksiran. Ya, nanti dipakai untuk ini. Jadi di sini kita mempelajari apa keterkaitannya antara populasi ya dengan hasil sampling. Keterkaitan seperti apa? Nah, nanti arahnya ke penaksiran dipakainya itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali kasus ini nih. Ya. Kita lihat lagi nih. Ya. Kita lihat lagi apa yang sudah dipelajari. Yang ini, ya. Dan ini. Nah, kita lihat. Ya, kita flashback. Ya, kita flashback. Ya. Jadi kalau diperhatikan, ya, kita berangkat
dari populasi yang diketahui. Ya. Nah, dari populasi ini pasti memiliki ya, 2 parameter, ya, yaitu rata-rata dan timpangan baku. Nah, rata-ratanya berapa? Ya, ini sudah tadi kalian hitung kan? Nah, sambil kita belajar di sini simbol-simbolnya, ya. Jadi banyak simbol-simbol yang mirip, kalian harus hati-hati, ya. Nah, ya. Berapa rata-rata populasi?